Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat di dalam Tuhan. Saya Pendeta Nikotut Pita Sitari. Pada saat ini mengajak kita untuk mendengarkan renungan harian GKI Resort Pulang Pisau. Renungan hari ini Selasa 27 Juni 2023 diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, yaitu dengan perikop Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, diutus menjadi nabi yang adalah penyambung lidah Allah tentu tidak mudah sekali bagi Yeremia. Karena sebagai nabi ia harus menyuarakan apa yang memang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan Allah itu yang harus dilakukan oleh seorang nabi. Meskipun apa yang dinubuatkan itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan hati dan enak didengar. Dalam nas renungan kita hari ini, Yeremia menjalankan tugas kenabiannya, di mana ia menyampaikan suara Tuhan yang diperintahkan kepadanya, yaitu pada zaman Raja Yoyakin bin Yosia yang pada saat itu menjadi raja bagi Yehuda. Yeremia memberitakan hukuman Allah bagi umatnya, di mana Nabi Yeremia ia menyampaikan kepada umatnya supaya mereka dapat bertobat dari kesalahan yang mereka perbuat di hadapan Allah. Dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di mana Nabi Yeremia juga mengatakan bahwa ketika mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan kepada mereka, dengan tegas juga Yeremia mengatakan bahwa mereka akan dihukum seperti Silo. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-6, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun respon umatnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bukannya mereka menerima apa yang disampaikan, malah mereka mengeraskan hati mereka dengan menolak perkataan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Para imam, para nabi dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu di dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati." Dalam ayat ini malah mereka ingin membunuh Nabi Yeremia. Meskipun ditolak dan mau dibunuh, Nabi Yeremia kembali menegaskan kepada umatnya. Itu di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi Yeremia berkata, segala pemuka dan seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Bahwa Tuhan Allah yang telah mengutus dia supaya bernubuat bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui renungan hari ini mengajarkan kita bahwa seperti Nabi Yeremia, ia menjalankan tugas kenabiannya dengan penuh tanggung jawab. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukannya meskipun nyawanya dikorbankan. Ia tetap setia kepada Tuhan dalam menyampaikan suara Tuhan. Begitu juga dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana
kita seharusnya mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, memberitakan kebenaran bagi umatnya, meskipun banyak tantangan, rintangan yang dihadapi. Tetapi kita setia menjalankan tugas pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan hari ini. Renungan hari ini yang kembali memberikan kami supaya kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami mau setia menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk mengabarkan, menyampaikan kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami ingin bersama-sama menaikkan seruan doa kami khususnya bagi jemaat GKI Filang, yaitu Gereja Hosiana. Tuhan memberkati jemaat GKI Filang Tuhan dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, di dalam setiap persekutuan mereka Tuhan. Tuhan selalu menyertai mereka, melingkupi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga senantiasa di dalam kehidupan jemaat GKI Filang ini mereka boleh bersatu hati di dalam Tuhan, saling topang menopang, saling mendukung satu sama lain, pun boleh saling mengingatkan satu sama lain, di mana di dalam kehidupan mereka boleh juga menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat mereka. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, begitu juga Tuhan di setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan juga berkati khususnya bagi pendeta Sri Apedensi yang melayani di jemaat GKI Filang. Tuhan juga menolong dia, memampukan dia dalam menjalankan tugas pelayanannya di sana, sehingga ia boleh melayani dengan penuh setia di dalam Tuhan. Ia boleh melayani meskipun banyak hal yang ia hadapi, namun Tuhan yang selalu menjaga, menolong dia, memampukan dia dalam ia menjalankan di setiap tugas dan tanggung jawab dan pelayanannya di jemaat GKI Filang. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Perkenankanlah, layakkanlah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.